Siap? Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ramadhana miftahan lit-tariqil huda wasya'adah. Syahrun azimun wa syahrun mubarakun. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita masih panjang umur, sehat walafiat, nikmat iman Islam dan istiqomah dan nikmat lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Gimana anak-anakku semuanya? Sehat ya? Batuk dikit, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ngantuk ya, biasalah ngantuk-ngantuk dikit. Ntar tidur yang sehat tuh nanti habis zuhur. Habis zuhur kamu tidur ya. Sehat tuh dari jam taruhlah jam 1 sampai menjelang asar ya. Itu sehat tuh tidurnya tuh. Tapi tilawah dulu. Baik, kali ini kita akan kenapa? Kalau sampai maghrib gimana Pak? Waduh, jangan tidur masa habis zuhur sampai maghrib. Sholat asar, Itu mah kebluk, nggak sholat asar. Itu mah puasa nggak sholat ya. Baik, hari ini kita akan membahas sama seperti kelas 7A 7B kemarin tentang puasa ya, hukumnya dan juga apa saja yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Bapak mau bertanya nih, hukumnya puasa Ramadan apa? Wajib, Pak. Wajib. Wajib. Ada berapa macam puasa wajib? Ikrim, Rendli, Habibi. Google. Jangan buka Google lah. Google. Masa puasa wajib nggak tahu? Baik, dengarkan ya. Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa kifarat, denda ya kalau orang melaksanakan ibadah haji atau umroh yang melakukan larangan, melanggar larangan-larangan haji dan umroh, maka dia kena kifarat. Atau orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan melakukan larangan besar seperti hubungan suami istri, maka dia kena kifarat puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang diniatkan terhadap sesuatu yang ingin kamu capai. Misal, kalau saya jadi juara kelas atau saya menjadi juara umum di NR dari kelas 7A sampai 7D, maka saya bernazar untuk puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu menjadi wajib kalau sudah dinazarkan, ya. Jadi kalau punya niat kayak gitu, nazarnya berarti sudah wajib. Atau apa saja, kalau saya dapat ini, saya akan puasa, itu nazar. Jadi puasa itu menjadi wajib. Halo, dimunculkan dong itunya, kameranya, jangan dimatikan. Yang lain. Kemudian terakhir puasa qada. Puasa qada itu mengganti puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang ditinggalkan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau melakukan perjalanan jauh, musafir, maka dia menggantinya pada hari yang lain. Pada hari yang lain ini di luar bulan suci Ramadan. Misalnya Fatih Azizi sakit atau dalam musafir, nggak puasa hari ini, maka dia wajib menggantikannya pada hari-hari yang
lain gitu ya. Bisa di bulan Syawal, bisa juga setelah di bulan Syawal. Yang penting diganti. Nah, tahun lalu ada yang bolong nggak nih waktu masih SD? Enggak, Pak. Enggak. Alhamdulillah. Kalau punya diganti ya, harusnya sebelum Ramadan sudah dibayar. Jadi itu puasa wajib. Maka karena puasa wajib, maka hukumnya menjadi Wajib. wajib. Kemudian puasa sunnah. Ada yang tahu puasa sunnah puasa apa aja? Puasa Senin Kamis, Pak. Senin Kamis. Terus puasa apa lagi? Puasa itu, Pak, ya, Syawal. Puasa Syawal 6 hari. Puasa Daud, Pak. Puasa Daud. Lagi? Iya. Puasa tanggal 9 Bulan purnama, Pak. Zulhijjah. Enggak ada puasa bulan purnama. Zulhijjah. Yang ada puasa pertengahan bulan. Ya. Pertengahan bulan itu 13, 14, 15. Jadi itu puasa sunnah. Banyak lagi ya. Puasa-puasa sunnah. Yang semuanya itu menjadi penambah pahala kita. Karena dia puasa sunnah, maka hukumnya juga menjadi hukumnya sunnah. Gitu ya. Nah itu tadi macam-macam puasa. Puasa wajib dan puasa sunnah. Sekarang kita sedang melaksanakan puasa wajib nih. Ramadan. Jadi siapa saja yang betul mengaku Islam dan dia orang beriman, maka wajib atas dirinya berpuasa. Itu. Jadi kalau tidak merasa beriman gitu ya, iman kepada Allah. Yup. Kenapa? Adil nggak bisa masuk, Pak. Oh ya, bentar. Oke. Bapak admit dulu ya. Dah, coba tuh. Coba yang belum bisa masuk. Dah ya. Nah sekarang kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ada yang hafal ayatnya? Puasa Ramadan? Al-Baqarah 183. Coba, ada yang hafal nggak? Guzamir, hafal nggak, Bil? 183 yang mana ya, Pak? Google ya. Google lagi. Udah, nggak usah Google. Dengarkan aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil orang beriman. Mudah-mudahan karena kita menyambut panggilan ini, kita termasuk orang-orang yang beriman, gitu ya. Iman itu artinya apa? Iman, Dil. Artinya apa, Dil? Adil baru masuk nih. Baru bisa, Pak. Iya. Iman itu artinya apa? Percaya. Percaya. Ya, percaya. Makanya ada rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. 6. Coba sebutkan. Iman kepada? Allah. Kepada lagi? Rasul, Kepada? Malaikat. Terus? Kepada Rasul. Kitab. Kepada kitab. Rasul. Kitab. Kepada hari Hari akhir. kiamat. Ya, terus ada Qada dan qadar. qada dan qadar. Nah, itu salah satu yang sekarang kita hadapi adalah kita yakin kepada qada dan qadar. Wabah corona ini ketetapan Allah yang tidak bisa kita tolak. Ya. Jadi iman kepada qada dan qadar. Tinggal kita bagaimana menyikapinya, gitu ya. Tidaklah musibah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi iman dipanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi iman itu adalah di dalam surat Al-Anfal dijelaskan siapa itu orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang beriman itu kalau disebut nama Allah, dia bergetar hatinya. Umpamanya tidur subuh nih. Disebut nama Allah oleh muazin, kedengaran pakai speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Itu kita dengar bukan narik selimut. Karena kita takut kepada Allah yang menciptakan kita, maka kita bangun. Itu ciri daripada orang beriman. Disebut nama Allah, dia bergetar hatinya. Ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat, dia bangun. Tidak malah narik selimut. Kalau dia narik selimut, setan kencing di telinganya tuh. Telinga kita jadi pispotnya setan setiap pagi. Kalau kita malah narik selimut. Ya. As-salatu ala waktiha. Salatlah kamu pada waktunya. Waktunya itu ya lebih awal. Lebih bagus gitu ya. Syukur-syukur bisa dilaksanakan berjamaah. Kebetulan kan banyak pada libur nih orang tuanya. Ya berjamaah sama ayahnya. Atau kamu salah satu gantian jadi imam. Guzamir, umpamanya Guzamir jadi imam gitu ya. Bisa kan ya Guzamir jadi imam. Atau siapa yang lain bisa jadi imam. Gak apa-apa, ngimamin ayahnya. Izin sama ayahnya gitu ya. Salat subuh. Pak saya nggak bisa doa kunutnya. Ya nggak pakai kunut nggak apa-apa. Kunut itu kan sunnah. Ya. Mau dibacakan silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Jadi kalau dinasehatin sama orang tua, sama ustadz, sama kiai, disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Makanya orang yang beriman itu dipanggil untuk puasa. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah berserah diri. Dalam suasana seperti sekarang ini, ya kita berserah diri kepada Allah. Tawakal dalam artian kita sudah berusaha maksimal untuk menghindarkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita kena virus COVID-19. Ya, dengan cuci tangan ya yang bersih, menjaga kebersihan, kesehatan, olahraga. Selebihnya kita tawakal. Ya. Karena kita tidak bisa sengaja gitu ya. Kita tidak bisa sengaja untuk membentengi diri kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di tubuh kita itu ada bakteri baik, bakteri jahat. Nah, bakteri yang baik itu membunuh bakteri yang jahat. Ya, kalau kita lihat nih tubuh kita pakai pembesar itu ya. Pori-pori kita ini tidak seluruhnya bersih, pasti ada kotoran. Nah, itu yang membunuh itu bakteri-bakteri baik. Seperti itu. Ada berapa tuh ciri orang beriman tadi? Hah? Coba review. Ciri orang beriman dalam surat Al-Anfal ayat 2 gimana tadi? 1. Kalau disebut dengar suara disebut nama Allah. Ya, disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Kalau diberitahu atau dinasehati. Disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ayo dong munculkan dong nih gambarnya nih. Biar kelihatan, biar seru. Rasya, Radit, Ihsan, Adil semuanya nih. Munculkan. Kameranya munculkan. Jangan ditutup. Nah, kapan lagi tatap muka? Kan udah lama nih, udah dari bulan Maret kita nggak ketemu ya. Kangen juga Bapak sama kamu nih. Siapa tahu udah ada yang langsung gede gitu ya. Kayak SMA gitu. Tiba-tiba Ikrim udah gede gitu ya. Selama 3 bulan di rumah. Ya, yang ketiga bertawakal kepada Allah. Yang keempat sekarang. Dicatat boleh kalau mau dicatat.
Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang beriman itu tidak bisa dikatakan beriman kalau dia nggak sholat. Ngaku iman, ngaku Islam, dia nggak sholat. Puasa tapi nggak sholat. Gitu. Jadi puasa perintah Allah, sholat juga perintah Allah, makanya harus dilaksanakan. Jadi orang yang beriman itu alladzina yuqimunas shalah. Dia melaksanakan sholat, minimal sholat fardu. Ya. Yang kelima terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rezeki yang dianugerahkan kepadanya, dia nafkahkan di jalan Allah. Jadi orang beriman itu, dia suka bersedekah. Ya, ada yang bertanya? Rendra. Menurut laporan Adil, Pak. Kenapa? Rendra. DP main game, Pak. Oh, jangan dong. Ya, jangan Pak. main game. Jadi nggak konsen. Coba manfaatkan waktunya yang hanya sekitar 40 menit ini. Ya. BP. Main Jangan game. jangan main game. Ya, BP. BP. Tolong ya, main tolong. game. Ya. Masa main game? Tuh, Pak. Lihat BP tuh, Pak. Ya. Yang terakhir tadi, dari sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, kepadanya, dia nafkahkan. Karena rezeki yang dimiliki oleh seseorang itu ada bagian-bagian yang bukan menjadi hak kita, menjadi haknya orang-orang yang membutuhkan. Innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wa firiqa wal gharimin wa alafa baina qulubuhum wa fisabilillah wa bisabil, itu ya. Jadi orang-orang itu berhak mendapatkan rezeki yang dianugerahkan kepada kita. Ya mungkin kalau kamu karena belum berpenghasilan, belum bekerja, ya tentu tidak bisa melakukan itu maksimal ya. Paling kalau bisa menyisihkan uang jajan, ya kamu nafkahkan sedikit. Kalau lagi ketemu pengemis, ya ketemu kotak amal, silakan disedekahkan. Karena itu nanti akan orang yang bersedekah itu menolak bala, ya menolak bala. Jadi bala atau bencana itu bisa ditolak dengan sedekah. Bahkan Allah ganti sedekah itu dengan balasan berapa? Berapa kali lipat? 700 kali? 700 kali lipat bahkan lebih. Ya. Itu bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat 161 kalau tidak salah ya. Masalul ladzina yunfikuna fis sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Biji itu tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Pohon itu bercabang 7, setiap cabangnya berbuah 100, bahkan lebih daripada itu jika Allah menghendaki. Gitu ya. Nah, jadi betapa istimewanya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Makanya puasa ini juga mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Apalagi di masa pandemik ini banyak orang-orang yang tadinya miskin tambah miskin, yang tadinya tidak miskin kemudian mendekati kemiskinan gitu ya karena kehilangan penghasilan dan seterusnya gitu. Nah itu jadi dipanggilnya orang beriman itu karena Allah sayang. Tadi ciri-cirinya Bapak sebutkan itu minimal ada di dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3. Lalu apa balasannya orang-orang beriman itu? Ya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Orang-orang yang benar imannya. Jadi bukan ngaku-ngaku iman. Saya beriman. Gitu. Enggak. Tapi dengan ciri-ciri tersebut yang dia lakukan, maka ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini dilanjutkan oleh ayat berikutnya ya. Ayat 4 dan 5. Lahum darajatun, bagi mereka derajat inda rabbihim di sisi Allah, wa magfiratun dan ampunan,
wa rizqun karim, dan diberikan rezeki dari Allah yang Maha Mulia. Jadi orang-orang beriman tuh kayak gitu. Jadi makanya kalau kita mengejar dunia, belum tentu kita dapat akhirat. Tapi kalau kita mengejar akhirat, pasti dunia mengikuti. Nah ini jangan sampai kamu salah ya. Nanti ketika sudah selesai kuliah, ya selalu mengejar dunia, lupa akhirat. Jangan. Sebab orang yang lupa akhirat, dia belum tentu dunianya dia dapat. Umpamanya dia saking semangatnya bekerja, dia lupa sholat, lupa puasa. Kemudian dia bekerja dan bekerja, pengen punya mobil, pengen punya rumah, dan seterusnya. Sementara itu belum tentu dia dapat. Tapi karena dia lupakan akhirat, akhirat belum tentu juga. Sudah pasti kehilangan. Tapi bagi orang yang mengejar akhirat, dunianya sudah pasti ngikut. Nggak mungkin orang hidup itu nggak ada rezekinya. Gitu ya. Dan setiap rezeki yang Allah berikan itu sesungguhnya adalah titipan. Titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena kita menyambut seruan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini untuk berpuasa. Gitu ya. Kemudian min qablikum. Jadi orang-orang sebelum kalian dalam hal ini umatnya Nabi Muhammad sudah puasa. Ada puasa. Gitu ya. Orang-orang jahiliyah dulu itu juga berpuasa. Cuma cara berpuasanya berbeda dengan kita. Kita berpuasanya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi orang-orang mungkin keyakinan lain berpuasanya berbeda. Ada umpamanya orang yang puasanya puasa mutih gitu ya. Dia tetap makan minum tapi enggak yang berasa manis, asam, pahit, asin itu ya. Dia tetap berpuasa. Ada juga yang berpuasanya 40 hari berturut-turut gitu ya. Berpuasa ada juga yang puasanya 1 hari full gitu ya. Nah, sementara kita puasa hanya kurang lebih sekitar 12 sampai 13 jam di Indonesia. Mungkin di belahan dunia lainnya ada yang puasa sampai 16-17 jam. Karena waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya. Gitu. Endingnya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu siapa? Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Gitu ya. Nah, imtisalul awamirilah wa ijtinabun nawahi. Itu ada ungkapan dari ulama ya. Orang bertakwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, baru dia dikatakan orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang muttaqin. Makanya orang-orang muttaqin itu nanti balasannya surga. Ya, pengen masuk surga enggak? Halo? Mau, Pak. Mau. Mau lah. Mau masuk surga bisa nggak leha-leha gitu, tanpa berusaha, tanpa beribadah? Nggak bisa. Kamu pengen naik kelas aja harus belajar. Kalau nilainya tidak mencapai harus remedial. Surga juga begitu, nggak bisa dicapai oleh orang-orang yang santai-santai saja. Nggak mau ibadah pengen surga, banyak maksiat pengen surga, ya. Nggak sholat pengen surga, mimpi itu namanya. Jadi orang-orang yang ingin masuk surga itu harus berusaha semaksimal mungkin, ya, sehingga kita itu betul-betul melaksanakan dengan sekuat kemampuan kita. Gitu. Baik, kita masuk berikutnya ya. Itu tadi dasar landasan hukum kita melaksanakan puasa menurut Al-Quran, ya. Menurut Al-Quran bahwa puasa itu tidak serta-merta kita lakukan kecuali atas perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian berikutnya. Bentar. Ada yang masuk lagi nih. Kemudian syarat puasa itu ada berapa? Sebutkan deh yang tahu. Yang tahu ada berapa sebutkan.
Sebutkan pokoknya ini syarat-syarat puasa. Berakal, Pak. Berakal, ya udah pasti orang gila nggak puasa gitu ya. Apalagi beragama Islam, orang di luar Islam tidak puasa seperti kita Ramadan. Apalagi balik, ya sudah balik. Kalau laki-laki sudah mimpi, yang perempuan sudah haid. Kalau yang belum balik, boleh apa puasa? Boleh belajar. Ya mungkin kamu dulu masih kecil sudah diajarin puasa sama orang tua kamu, ya. Waktu katakanlah kelas 3, kelas 4 SD diajarin puasa supaya nanti pas sudah balik terbiasa. Nah, gitu ya. Kenapa diajarin kayak gitu? Karena puasa itu bukan hanya karena orang itu badannya kuat, besar, bukan. Ya, ini Bapak ada cerita nih, perhatikan. Perhatikan ya, Bapak ada cerita. Bapak punya teman almarhum, usianya lebih tua dari Bapak. Sekarang sudah meninggal, kalau dia hidup mungkin umurnya sekitar 60. Sekitar 10 tahun lalu dia meninggal, usia 50-an. Bapak tanya kepada dia, karena Bapak tahu dia nggak pernah puasa. Bang, Bapak manggilnya Abang, ya. Abang saya liatin nggak puasa, Bang. Kenapa, Bang? Dia bilang gini, Tad, manggil Bapak Ustadz, belakangnya doang Tad gitu ya. Tad, saya ini dari kecil nggak pernah diajarin puasa sama orang tua saya. Sehingga saya kalau puasa itu keringat dingin. Keringat dingin saya nggak kuat. Dari pagi saya nggak makan, ya, saya sahur gitu ya. Dari subuh kira-kira jam 11, jam 12 itu saya menggigil. Ya, nggak kuat saya. Nggak kuat puasa. Makanya sampai sekarang saya nggak puasa. Nah, jadi makanya orang tua kamu tuh mengajarkan kamu puasa dari kecil. Ya kan? Dari kelas 3, kelas 4 sudah diajarin. Bahkan kalau Bapak sama anak Bapak tuh, Bapak kasih penyemangat. Kalau kamu puasa hari ini full, Bapak kasih uang 10.000. Jadi kalau dia 30 hari, 300.000. Nanti pas Lebaran, kita kasih uangnya. Subhanallah, enak banget, Pak. Lumayan, Pak. Kalau sekarang sudah balik ya Bapak nggak kasih. Bapak nggak kasih. Kalau sudah balik mah. Karena waktu itu menyemangati saja. Karena belum balik. Supaya terbiasa dia melaksanakan puasa gitu. Nah, makanya kalau sudah balik niatkan puasa lillahi ta'ala. Ya. Gitu ya. Pas saya tetap dikasih 70.000 pas minggu kalau full nggak tahu kenapa. 70.000 seminggu. Wah, iya itu salah satu reward tuh dari orang tua kamu. Kan berarti sehari 10.000. Ya sama juga. Kalau sebulan kan 30 hari ya bisa 300.000. Tapi bukan cari itunya ya kalau kamu sudah balik. Bukan cari hadiahnya, bukan cari rewardnya, tapi cari ridhonya Allah. Ya, karena semua itu innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama. Tapi lumayan Pak buat ngisi dompet. Iya, alhamdulillah. Gitu ya. Baik. Setelah balik tadi apa lagi? Berakal, balik, kemudian mampu berpuasa. Kalau dia nggak mampu berpuasa, ya tidak kena syarat, ya. Dia mampu berpuasa dalam artian dia nggak sakit, dia tidak berhalangan. Jadi orang-orang yang sakit itu berhalangan boleh tidak berpuasa, gitu ya. Kemudian pada waktu yang ditentukan. Puasa Ramadan itu ya bulan Ramadan. Kalau mau puasa lain ya di bulan lain puasa sunnah. Gitu ya. Seperti tanggal 9 di bulan Zulhijjah, puasa Arafah. Atau puasa Senin Kamis. Nah, kalau di Nurul Rahman ini kan ada puasa bareng ya. Biasanya wali kelas ngumumin Senin besok kita puasa, kita buker ya di sekolah. Itu salah satu menerapkan kebiasaan puasa sunnah di sekolah kita. Gitu ya. Maka dari itu orang-orang yang terbiasa puasa itu Masya Allah nanti ya. Sebab dalam hadis dikatakan kullu amalan ibnu Adam, ya, setiap amalan ibnu Adam lahu baginya
illa sha'im, kecuali berpuasa. As-saumuni wa ana azibihi. Saum itu untukku, gitu ya. Dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa itu salah satu ibadah yang istimewa, ya. Makanya ada pintu surga untuk orang-orang yang biasa berpuasa, yaitu Babur Rayyan namanya. Pintunya orang-orang yang berpuasa. Dan puasa itu, ya insya Allah kita jauh dari riya. Kalau sholat mungkin kita bisa riya. Kalau sholat ya, umpamanya kelihatan karena fisik sholat itu kelihatan. Nah, kemudian atau sodakoh mungkin kita bisa riya, gitu ya. Kemudian apalagi ibadah haji mungkin bisa riya karena kelihatan kita lakukan. Tapi puasa ini kita nggak kelihatan. Ya orang yang nggak puasa sama puasa sama saja, nggak kelihatannya sama saja. Ya bahkan kadang-kadang orang yang nggak puasa pura-pura lemes, gitu ya. Yang puasa biasa-biasa saja. Padahal dia habis masuk warteg tuh, yang kakinya doang kelihatan, ya kan? Warteg kan gitu sekarang ya, ditutup hordeng pintunya, kita lihat orang cuma masuk, kakinya aja yang kelihatan. Tapi puasa, insya Allah jauh dari riya, karena kita puasa itu, ya, hanya kita dan Allah yang tahu, gitu ya. Jadi kalau puasa itu Allah langsung yang akan membalasnya. As-saumuni, saum itu untukku, wa anna ajibihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Itu ya. Jadi Allah yang langsung membalasnya. Jadi kalau ibadah-ibadah lain, kata hadis ini, lahu baginya, ya. Setiap amal Adam, anak Adam, kullu amalun ibnu Adam, lahu baginya. Setiap amalan anak Adam baginya, pahalanya itu untuknya. Nah kalau puasa, saum itu untukku kata Allah. Jadi Allah yang akan membalasnya, gitu ya. Oke, lalu apa saja yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini yang kita lakukan supaya waktu tidak sia-sia, bukan main game, bukan main HP terus. Bahkan lagi meeting ini juga main juga nih. Gitu ya. Yang pertama, ya. Dibiasakan di dalam bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan baca Al-Qur'an, tilawatil Qur'an, baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu mengharapkan Allah menghidupkan kembali supaya dia bisa baca Quran. Nah kita yang dikasih umur saat ini, kenapa nggak mau baca Quran? Kita asik main gadget, kita asik main HP. Bukan nggak boleh, boleh silakan, tapi coba ya porsinya itu dibagi. Kalau untuk main HP, main game itu kita porsi waktunya 3 jam, 4 jam, kenapa Quran tidak? Coba, siapa yang sudah masuk ke juz 20 hari ini? Puasa ke-19 ya? Puasa ke-19, malam yang ke-20. Hah? 12, Pak. 12. Terus Guzamir berapa Guzamir? Berapa juz? Udah tamat dia, Pak. Tamat. Alhamdulillah. Iya benar Guzamir tamat. Amar, Abian? Berapa juz? Ayo. Udah. Hah? 12. Putus-putus suaranya. Ya, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang tidak tilawah, ya. Karena bacaan pada bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, ya. Kalau kita di dalam bulan lain setiap huruf Allah balas kebaikan 10 kebaikan, maka di dalam bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan. Yang sunnah itu dijadikan pahala wajib, yang wajib itu
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah oleh kamu Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamah, maka sungguhnya pada hari kiamat itu Al-Qur'an akan syafi'an li ashabi, menjadi syafaat, penolong buat orang-orang yang membacanya. Gitu ya. Al-mahirul Qur'an ma'asyafaratil kiramil baralah. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatta'tu fihi wa huwa sakun lahu ajra. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ya, dia akan bersama malaikat yang mulia. Orang yang baca Quran terbata-bata, baginya 2 kebaikan. Yang pertama karena dia membaca, karena dia belajar. Jadi jangan takut salah. Gitu ya. Mudah-mudahan setiap huruf yang kamu baca, Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Karena itulah yang akan menjadi catatan amal soleh kita. Mumpung kita masih diberi umur panjang. Karena tidak ada jaminan anak-anak itu meninggalnya belakangan, orang tua itu duluan. Orang yang sudah jompo itu masih banyak yang pada panjang umur, berapa banyak anak-anak yang usia muda meninggal dunia. Gitu ya. Jadi walikuli umatin ajal, setiap yang bernyawa itu ada batasan umurnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian waktu seseorang, maka dia tidak dapat memajukan dan memundurkannya walaupun sesaat. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Itu dalam surat Al-Jum'ah itu ya. Katakanlah kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan menjumpai kamu di mana saja kamu berada. Dan akan dikabarkan kepada kamu tentang apa yang pernah kamu lakukan. Bahkan fi burujim musannadah. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh, kematian itu akan menjemput kamu. Jadi jangan lupa daratan. Saya masih anak-anak, mati masih lama. Enggak kayak gitu. Umur orang itu tidak tua, tidak muda. Makanya umur orang itu tidak butuh sakit, tidak butuh tua. Ya, coba lihat tuh. Kemarin siapa yang meninggal, artis tuh. Didi Kempot, dia maestro campur sari. Dia meninggal, ya tiba-tiba saja katanya serangan jantung. Dia nggak merasa sakit. Tapi ketika Allah panggil ya udah. Dalam usia 53 tahun dia meninggal. Atau sebelumnya ada siapa tuh? Ada Glenn Fredly ya. Glenn Fredly ya. Atau ada lagi yang lebih muda. Bahkan kalau Allah berkehendak yang di dalam kandungan pun juga demikian. Makanya manfaatkan. Jadi kalau orang-orang yang sudah meninggal dunia saja minta dihidupkan kembali untuk baca Quran dan sholat, kenapa kita yang masih hidup nggak mau? Gitu ya. Jadi Bapak berharap manfaatkan ini, gitu ya, di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, sholat tarawih. Ya, jadi kalau paginya, siangnya siam, malamnya qiyam. Sholat tarawih, jadi jangan nggak sholat karena kita nggak berjamaah di musola, di masjid. Karena sholat tarawih itu bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan di rumah sendirian atau dengan keluarga, gitu ya. Jadi jangan sampai tidak kita laksanakan. Karena sholat tarawih ini yang hanya 11 rakaat atau 23 rakaat, pahalanya menjadi pahala wajib, ya. Apalagi dilaksanakan dengan berjamaah bisabri wa isrina darajah, dengan balasan 27 kali lipat kalau itu sholat wajib. Nah, yang sunnah jadi sholat wajib. Laksanakan sholat tarawih. Yang ketiga, ya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita banyak berbuat dosa, ya. Baik dengan ibu, dengan bapak, dengan adik, dengan kakak, dengan guru, ya. Mulutnya, telinganya, matanya, tangannya, kakinya, pikirannya, semuanya berbuat dosa. Baik yang kita ketahui maupun tidak, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Kayak gitu kira-kira, gitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi
Bapak sampaikan yang pertama tadi baca Quran, kemudian sholat tarawih, kemudian yang ketiga tadi apa? Halo? Halo? Hah? Baru bengong nih. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kemudian ada lagi sedekah, ya. Tadi sedekah di awal sudah Bapak bahas ya, pengertian tentang orang beriman. Yang kelima, iktikaf. Kalau dalam suasana normal itu biasanya di 10 malam terakhir orang beriktikaf. Beriktikaf di masjid, ya, tidak kemana-mana kecuali melaksanakan ritual ibadah dalam rangka taqarrub ilallah. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kita itu siapa itu, On? Kalau sekarang kita itikafnya di rumah saja. Nah, di rumah saja jangan main HP. Kalau bisa HP-nya itu disingkirkan dulu. Perbanyak ibadah-ibadah yang lain, ya. Kalau baca Quran setiap habis sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, itu 10 lembar berarti 1 juz. Yup. Pak, emang bisa itikaf di rumah? Ya, itikaf kan artinya berdiam, ya. Idealnya itikaf itu di masjid, idealnya. Ya, kita nggak kemana-mana, nggak pulang ke rumah. Tapi karena suasana pandemi semacam ini, kita itikaf aja gitu, diam di rumah, tapi niatnya itikaf mau ibadah, gitu. Singkirkan nanti di 10 malam terakhir itu, HP singkirin. Mah, pegang HP nih, Mah, nanti aku ambil lebaran. Kan bisa seperti itu kan? Umpamanya nih di 10 malam terakhir, ya. Mah, HP-nya nih simpen nih, Mah, nanti aku ambil lebaran. 10 hari nggak pegang HP, sanggup nggak? Enggak. Nggak sanggup. Berarti nggak bisa itikaf kalau gitu. Berarti nggak bisa itikaf kalau gitu. Dulu sih bisa. Ya, digunakannya untuk meeting-meeting aja, bukan buat yang lain. Ya kan? Nah, kan kayak gini nih ya. Kita meeting kayak gini nih. Ini kan juga salah satu upaya kita mengisi Ramadan itu dengan hal yang manfaat. Gitu. Sehingga Pak, kalau sholat Id gimana, Pak? sholat Id ya, sholat Id sebetulnya kalau nanti pemerintah tidak mengizinkan secara massal atau secara berjamaah di masjid, bisa kita laksanakan di rumah. Boleh dilaksanakan di rumah. Gitu, ya, jadi tidak perlu khutbah nggak apa-apa karena suasana apa namanya ya, yang memang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan itu. Tapi kalau mau dilaksanakan khutbah, umpamanya semangat nih, satu keluarga, ada ayah, ada anak 3 sama ibu, berlima, laksanakan khutbah, silakan saja. Khutbah kan nggak harus lama, 10 menit, 15 menit, selesai ya. Laksanakan sholat. Kalau dalam suasana seperti ini ya kita sendirian aja juga boleh sholat. Ya, yang penting niatnya sholat Idul Fitri. Laksanaannya sama seperti kita sholat di lapangan di masjid. Rakaat pertama dengan 7 kali takbir, rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Ya, gimana? Ini kan apa namanya amalia Ramadan kan ada yang suruh ngerangkum yang hari Jumat itu loh khutbah. Nah kalau nggak ngerjain salat Jumat gimana? Dalam suasana seperti sekarang ini kita tidak melaksanakan sholat Jumat tidak apa-apa, diganti dengan sholat zuhur. Kan salah satu halangan sholat Jumat yang pertama ya, apabila hujan deras atau terjadi bencana alam yang membahayakan. Gitu kan? Atau dia musafir dalam perjalanan yang jarak tempuhnya sekitar 81,60 km atau 81,6 km. Jadi dalam suasana yang berbahaya di sini termasuk pandemi corona ini salah satu hal yang menghalangi kita melaksanakan sholat Jumat. Maka boleh kita meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Gitu. Kenapa MUI dan pemerintah melarang? Ya bisa jadi karena memang pertimbangannya tadi berbahaya kalau orang sering kumpul di masjid,
kemudian salam-salaman, sujud bersama-sama, kemudian nanti yang kena kan yang terpapar kita nggak tahu, ada yang tanpa gejala gitu ya, akhirnya menularkan kepada orang lain. Tapi kalau di daerahnya kayak di daerah Bapak nih ya, di tempat Pak Harto, di rumah Bapak yang lama, itu ada sholat Jumat dilaksanakan. Ya Bapak datang ke situ sholat Jumat karena Bapak pikir pertama itu dekat, yang kedua Bapak masih satu wilayah gitu ya. Biasanya kalau di wilayah-wilayah lain tuh tertutup. Kayak di Rawadenok itu Bapak punya teman, tapi agak jauh sih dari rumah Pak Faisal ya. Namanya Masjid Da'i. Masjid Da'i, Pak Dai Batiar tuh bikin masjid di situ. Mantan Kapolri ya. Kemudian Bapak dikasih kabar, dia bikin sholat Jumat. Cuman bukan buat orang luar, karena jalannya semuanya dipagar, pakai palang besi. Jadi hanya untuk warga sekitar situ. Nah di warga Bapak ada sholat Jumat, makanya Bapak sholat Jumat di situ selama ini. Ya tapi pernah sekali di situ nggak bikin, di mana-mana nggak bikin, Bapak sholat zuhur, gitu ya. Itu terkait sholat Jumat di dalam bulan suci Ramadan ini. Baik, tadi ya itikaf. Kenapa orang pada itikaf? Karena mengejar malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada yang hafal ayatnya Al-Qadar? Coba baca. Inna anzarnahu fi lailatul qadar. Terus? Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, bagus. Alhamdulillah hafal semua ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul ya, jangan salah, yang pertama, yang kedua Lailatul, yang ketiga Lailatul. Ya. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Raihan? Berapa ya kemarin ya? Ikrim mana Ikrim nih? 83 tahun, Pak. 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan i'tikaf itu diniatkan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu ibadah pada malam itu setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah ya, luar biasa pahalanya. Sementara orang sekarang jarang yang umurnya sampai 83 tahun. Rasul saja umurnya 63 tahun. Biasanya orang sudah 63, 65, udah bonus 2 tahun, 70, bonus 7 tahun. Biasanya berpulang ke rahmatullah. Bahkan ada yang di bawah 63 tahun sudah pulang ke rahmatullah. Meninggal dunia gitu ya. Nah, makanya malam Lailatul Qadar itu diburu oleh orang-orang para ahli ibadah, diburu oleh mereka, ya supaya mereka memperolehnya di tahun ini. Jangan sampai, ya kok belum habis ya? Ini udah 50 menit Pak. Siap Pak, sudahin aja Pak. Lanjut. Ya, dikit lagi ya. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Allah menurunkan malaikat dan malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril ya, disebutkan di situ, memberikan mengatur urusan dunia manusia itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, keselamatan pada malam itu sampai terbit fajar. Jadi orang tuh memburu malam Lailatul Qadar itu nggak tidur. Ya, umpamanya habis sholat tarawih, dia baca Quran, kemudian setelah baca Quran, dia duduk sebentar, istirahat sebentar, baca lagi Quran, berdoa, ya, nanti dia laksanakan sholat taubat, dia laksanakan sholat
hajat ya, atau dia tidur sekitar 1 jam, nanti jam 2 atau jam 1 dia bangun lagi untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Pak, kan tadi sudah sholat tarawih witir, gimana sholatnya? Nggak apa-apa, jangan witir lagi ya, sebab Rasul pernah bertanya kepada Abu Bakar ya dan Umar, ya Abu Bakar, kamu melaksanakan sholat witirnya kapan? Saya di awal ya Rasulullah. Kemudian Umar menjawab, saya di akhir. Kata Rasulullah, kamu termasuk orang-orang yang berhati-hati, ya Abu Bakar. Artinya menjaga jangan sampai kesiangan. Dan kamu Umar termasuk orang yang kuat, ya, yang yakin kamu akan bangun tengah malam. Jadi setelah sholat tarawih 11 rakaat dengan witir, nanti kita melaksanakan sholat qiyamul lailnya 8 rakaat tanpa witir lagi. Tidak boleh dalam satu malam 2 witir, karena witir itu penutup sholat gitu ya. Jadi begitu yang Bapak pahami selama ini dari yang Bapak baca-baca di kitab-kitab tentang fikih, dan juga beberapa ulama menyampaikan, termasuk Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan di videonya tuh kayak gitu. Ya, jadi kalau mau qiyamul lail ya silakan. Tidak tidur kemudian sampai subuh. Jangan sampai qiyamul lail dijaga, subuhnya kebablasan kesiangan. Nah, mungkin kalau kayak kamu nih belum ada yang tertarik. Ya, tapi mudah-mudahan ada juga sih yang tertarik ya menjaga malam Lailatul Qadar itu. Biasanya orang menjaga malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Biasanya gitu ya. Nah, kenapa diburu? Karena ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan kita dapat meraihnya minimal ya. Pas malam Lailatul Qadar itu kamu dari habis maghrib, ya, kamu sedang tilawah Quran, sedang berdoa, sedang memohon kepada Allah sebanyak-banyaknya untuk kebaikan kita dan juga supaya dijauhkan dari wabah ini supaya segera hilang dan berlalu. Demikian buat anak-anakku sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, panjang umur, dan wabah ini bisa berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Salam dengan orang-orang tua kamu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita ngapain? Ngerjain penelitian lebih. Ya, ya betul. Ya. Yang Mandi dulu lah. Resumnya. Umar bin Khattab kan? Usman apa Abu? Usman. Umar dulu. Ya, lihat aja schedule-nya. Pokoknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar dulu. Itu Umar lagi, Pak. Umar bin Abu. Itu beda lagi itu. Bin Abdul Aziz. Ya, itu, Pak. Ya, iya betul. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar.